Shalom teman-teman semuanya. Kita ambil waktu sejenak. Kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh. Kami bersyukur Tuhan atas berkat. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah daripada Engkau. Engkau mati di kayu salib untuk kita semuanya. Engkau membayar mahal setiap dosa-dosa kita. Kami bersyukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. For the nail-pierced hands, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Not all I know, your forgiveness and embrace. Suruhkan nama Dia. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the
darling of heaven, who's divine. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Karena salib-Mulah Tuhan, kita beroleh hidup. Karena salib-Mulah Tuhan, kita beroleh kemenangan. Hanya karena salib-Mu Tuhan, kita beroleh anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Biar pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
bersyukur atas semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权力、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada siang hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Dan saat ini kita mau memfokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita meminta Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk kita boleh memahami kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Allah kami yang baik, yang penuh kemurahan dan kasih karunia. Kami bersyukur ya Tuhan jika hingga sampai saat ini Tuhan masih boleh memberikan kami hidup. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh beraktivitas dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengar saja, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus yang boleh membuka pikiran kami. Jikalau kami saat ini banyak pikiran, banyak permasalahan, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini kami hanya boleh fokus untuk memahami firman-Mu. Tuhan juga urapi hamba-Mu ini ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan ini. Sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu sehingga firman ini boleh dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan Tuhan berbicaralah kepada kami. Amin. Saudara-saudari dikasih Tuhan, ada sebuah syair lagu yang menarik yang mengatakan begini. Hidup bagai seekor burung dalam sangkar yang terkurung. Biarpun sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Syair lagu ini menggambarkan apa saudara-saudari? Syair lagu ini menggambarkan kebebasan. Ya. Walaupun burung diberikan sangkar yang berwarna emas ataupun yang terbuat dari emas 24 karat, tapi dia pasti lebih memilih terbang di hutan yang luas. Ya. Dia pasti memilih kebebasan, karena kebebasan itu melegakan. Kebebasan itu lepas dari tekanan. Kebebasan itu bebas terbang kemanapun, bebas melakukan apapun. Begitu juga dengan kita. Setiap kita sebagai manusia, kita pasti merindukan yang namanya kebebasan. Kita mendambakan hidup dalam kebebasan. Saudara-saudari mungkin merasakan bahwa kebebasan itu begitu penting di dalam hidup kita, bukan? Pada saat-saat pandemi, kita di rumah,
kita mulai terkurung beberapa bulan, kita dibatasi untuk keluar kemana-mana, kita tidak bebas untuk kemana-mana beraktivitas. Rasanya kita tidak bebas ya saudara-saudari. Rasanya terkurung itu sangat menyakitkan, sangat membosankan. Karena itu kita mendambakan, aduh kapan ya pandemi ini selesai, kapan ya PSBB ini selesai gitu. Sehingga kita bisa kembali lagi beraktivitas, bertemu dengan saudara-saudari kita, bisa nongki-nongki di kafe, ya, bisa makan di restoran bersama keluarga. Dan kita merindukan kebebasan itu. Kita merindukan kebebasan ketika kita bisa bebas nonton di bioskop. Ketika PSBB dibuka ataupun ketika new normal ya, ketika new normal diberikan oleh pemerintah, wah rasanya lega sekali ya. Ada sedikit ruang bagi kita untuk boleh sedikit bebas bergerak ketika new normal. Tapi walaupun masih terbatas. Saudara-saudari, ini menggambarkan apa? Bahwa manusia sangat mendambakan kebebasan. Besok kita akan memperingati HUT negara kita, kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudari, kebebasan juga diimpi-impikan oleh rakyat Indonesia dahulu kala, di mana Indonesia pada ratusan tahun yang lalu mengalami penjajahan, ya, mengalami penjajahan. Pendahulu-pendahulu kita pada waktu itu melewati masa yang nggak mudah. Mereka penuh tekanan, mereka penuh dengan air mata. Mereka harus menumpahkan darah mereka untuk melawan penjajah. Karena apa? Kerinduan mereka yaitu adanya kebebasan. Para pahlawan berjuang untuk melawan penjajah agar boleh mengalami kebebasan, agar Indonesia tidak dijajah lagi. Dan saudara-saudari, impian itu akhirnya tergenapi ketika ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki menandakan bahwa berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak negara kita membacakan teks proklamasi yang disertai dengan sorak-sorai yang penuh bahagia oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena akhirnya Indonesia bisa bebas dari penjajah, bisa mengalami kemerdekaan yang selama ini diimpi-impikan, yang dinanti-nantikan ratusan tahun. Itu tidak jarak yang tidak dekat, tapi itu waktu yang sangat lama untuk menunggu kebebasan itu. Jadi ketika kebebasan itu datang, wah, semua kebebasan itu, kemerdekaan itu dirayakan. Hingga saat ini kita merayakan kebebasan kemerdekaan itu. Saudara-saudari, berbicara tentang kemerdekaan atau kebebasan, tentu tidak hanya berbicara tentang merdeka dari penjajahan atau perbudakan secara jasmani. Namun ada kemerdekaan yang jauh lebih penting atau krusial yang harus kita miliki. Alkitab mengatakan bahwa kita juga harus memiliki kemerdekaan secara rohani, di mana Kristus yang akan memerdekakan orang percaya. Tentu yang menjadi pertanyaannya, apa sih itu kemerdekaan secara rohani? Apa sih itu kemerdekaan secara rohani? Saudara-saudari, mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudari semua. Mari saudara-saudari yang di rumah bisa menyimaknya melalui Alkitab masing-masing. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa yang menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa salah satu hal yang membuat kita tidak mengalami kebebasan secara rohani adalah karena dosa yang ada di dalam diri manusia. Saudara-saudari, dosa itu sangat mengerikan. Dosa itu mengikat kita, merantai kita, agar kita tidak bebas, agar kita terikat kepada dosa-dosa tersebut, sehingga di dalam kehidupan kita begitu merasa menikmati untuk melakukan dosa. Secara natur kita melakukan dosa itu di dalam kehidupan kita. Dosa mencengkram hidup kita begitu keras, seperti rantai yang kuat, saudara-saudari, sehingga kita tidak berdaya, dan kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan dosa-dosa tersebut. Saudara-saudari, saya sering melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, di mana dosa itu ketika kita hidupi dan kita nyaman di dalamnya, dosa itu akan semakin menjalar menjadi dosa-dosa yang lain. Beberapa minggu yang lalu, saudara-saudari, saya bersama dengan teman saya mewawancarai seorang hacker, ya, mantan hacker. Orang ini dulu mantan hacker. Dia menjadi hacker karena dulunya dia nggak punya uang. Dia harus meninggalkan kuliahnya dan dia mencari uang dengan menjadi hacker. Ketika dia menjadi hacker, pada waktu itu dia mendapatkan uang yang banyak. Dia menipu banyak orang dan dia memakai uang tersebut untuk kesenangan pribadinya. Dia membeli narkoba, ya, untuk membuat dirinya tenang. Karena apa, saudara-saudari? Dia bilang ketika dia menjadi hacker, dia ada ketakutan bahwa dia akan diketahui oleh orang lain dan dia ditangkap. Untuk menenangkan dirinya, dia kemudian membeli narkoba, dia mengkonsumsi narkoba, dan dia melakukan dosa lain lagi, yaitu dosa seks. Ya. Dia melakukan seks bebas. Dan dosa-dosa itu dia lakukan, saudara-saudari. Ketika kami menanyakan apakah kamu menemukan ketenangan di situ, dia bilang, saya tidak memiliki ketenangan di situ. Kalau disuruh pilih, apakah saya akan balik ke kehidupan saya yang lama, saya akan memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Karena dulu dia tidak ada ketenangan batin di dalamnya. Jadi saudara-saudari, ketika kita hidup di dalam dosa, di dalam diri kita itu tidak ada ketenangan batin, tidak ada kebebasan jiwa. Karena dosa itu mengikat kita begitu dalam. Mengikat kita begitu dalam. Namun karena kasih Allah begitu luar biasa, saudara-saudari, Kristus datang ke dunia. Dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk orang-orang yang mungkin layak untuk dihukum. Tetapi dengan penuh kasih dia datang melakukan penebusan di kayu salib. Sehingga setiap orang yang berdosa dapat dimerdekakan dari dosa. Sehingga kita dapat dibenarkan kembali. Kita dapat memiliki relasi yang baik kembali dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan di ayat 15-19 bahwa kita, orang-orang yang berdosa ini, sebenarnya adalah orang-orang yang dimerdekakan. Ketika kita menyerahkan segala keberdosaan kita, segala ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, Allah dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya yang begitu besar, Dia memberikan keselamatan itu
kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi budak dosa lagi, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Saudara-saudari, pada zaman Paulus, seorang budak atau hamba adalah seorang yang hidupnya bergantung pada orang lain, dikontrol, yang mereka tidak diberikan upah, mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Begitulah keterikatan yang manusia alami bila manusia berbuat dosa dan menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya kepada dosa. Maka kita boleh dikatakan menjadi hamba dosa. Namun Paulus mengingatkan bahwa karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita orang-orang berdosa yang menyerahkan diri kita sepenuhnya, kita diselamatkan oleh Kristus. Kita telah dibebaskan oleh perhambaan dosa. Itu karena apa? Kasih karunia. Saudara-saudari, tanpa kasih karunia, kita tidak dapat menerima keselamatan itu. Karena dikatakan apa? Keselamatan itu upahnya adalah maut. Tanpa keselamatan daripada Tuhan, kita berakhir pada kematian yang kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita boleh menerima keselamatan itu. Saudara-saudari, J.I. Packer di dalam buku Knowing God-nya mengatakan bahwa dia mengatakan orang yang mengalami kasih karunia Allah, pertama dia akan menyadari bahwa dirinya layak dihukum. Orang yang mengalami kasih karunia, dia akan menyadari bahwa dia adalah orang yang layak dihukum. Dia adalah orang yang berdosa. Kedua, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ketiga, hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, tanpa ini kita tidak bisa merasakan kasih karunia Allah. Ketika kita ingin merasakan kasih karunia Allah, kita harus menyadari ketiga hal ini, saudara-saudara. Bahwa kita layak dihukum, bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri karena kita orang yang berdosa yang terbatas. Kita tidak punya kuasa. Ketiga, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Bukan kesenangan duniawi, bukan narkoba, bukan seks bebas. Tapi hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lembah kekelaman. Orang-orang menyerahkan diri kepada Allah tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita bahwa apakah kita masih mau memilih untuk hidup dalam dosa? Padahal Tuhan menyediakan kasih karunia itu dengan tangan terbuka kepada kita yang sungguh-sungguh mau diselamatkan. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa, menjadi hamba dosa, atau kita mau menjadi hamba kebenaran? Saudara-saudari, pada abad ke-14 ada dua orang laki-laki bersaudara yang saling berperang demi untuk mendapatkan gelar adipati di negeri yang dikenal sebagai negeri Belgia, kerajaan Belgia. Kerajaan Belgia. Sang kakak bernama Renard. Sang kakak ini terkenal dengan julukan Crassus. Crassus ini dalam bahasa Latin berarti gendut, si gendut gitu. Karena badannya yang gendutnya bukan main, si Renard ini. Dalam peperangan bersama adiknya Edward untuk mendapatkan tahta, si Renard ini, si gendut ini kalah dalam perangnya. Dia tidak dapat mengambil alih kekuasaan. Malah adiknya Edward yang mengambil alih kekuasaan. Karena kekalahannya itu, adiknya Edward tidak langsung membunuh dia. Tetapi adiknya itu memenjarakan si Renard itu ke satu penjara yang dibuat sengaja di kastil sebagai kamar tahanan buat sang kakak. Nah anehnya, kamar tahanan ini berpintu satu dan berjendela satu. Sama sekali nggak dikunci, tapi dibiarkan terbuka tanpa pengawasan. Kata Edward, adiknya kepada Renard, kalau kamu bisa keluar dari ruangan ini, kamu boleh menduduki kembali tahtamu. Tetapi masalahnya bukan pada pintu atau jendela yang ukurannya normal, melainkan kita ingat ya, bahwa diri Renard sendiri, tubuhnya itu sangat gemuk, jadi mustahil dia untuk keluar lewat pintu maupun lewat jendela.
mustahil dengan badannya yang sangat besar itu dia bisa meloloskan diri, walaupun jendelanya dibuka, pintunya dibuka. Jadi dia harus diet habis-habisan dalam waktu yang cukup lama agar dia bisa menurunkan berat badannya untuk mendekati normal. Dan kalau dia melakukan usaha itu, maka dia akan bebas dari tahanan itu dan dia akan bebas. Edward, adiknya itu terus mengirimkan kakaknya makanan, ya. Makanan-makanan yang lezat, ya, dikasih coklat yang menggiurkan, sehingga meskipun si Renard ini, yang gendut ini sangat rindu untuk bebas, tapi kerinduannya itu tidak pernah berhasil karena dia tidak bisa menahan selera makannya. Dia lihat makanan, dia terus melahap makanan itu, sehingga nggak diet-diet dia, nggak jadi diet besok-besok, ya. Banyak orang kemudian mengatakan bahwa Edward ini, si adik Renard itu, berlaku jahat kepada kakaknya. Tetapi sang adik menjawab, kakak saya itu bukan di penjara sebab dia boleh meninggalkan ruangan itu kapan saja yang dia mau. Nah, jadi si Renard ini kemudian mendekam 10 tahun di penjara. 10 tahun di penjara atau di kamar itu, sampai-sampai orang-orang datang membantunya keluar dengan membobol pintu setelah adiknya si Edward itu terbunuh di dalam suatu pertempuran. Akhirnya dia bisa keluar karena bantuan orang-orang. Saudari, melalui cerita ini kita diingatkan kembali bahwa seringkali yang membuat kita tidak terlepas dari dosa itu adalah diri kita sendiri. Kita diberikan pilihan oleh Tuhan, kamu mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Tetapi seringkali kita nyaman dengan dosa-dosa kita lupa akan konsekuensi dosa itu yang bisa membawa kita ke dalam kematian yang kekal, sehingga kita memilih untuk hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara-saudari, Tuhan, ya, mengingatkan kita untuk kita boleh memilih, dan ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Tuhan memberikan kasih karunia itu, kenapa kamu nggak pilih kasih karunia itu saja? Tinggalkan dosa-dosa yang lama, jangan lagi menjadi hamba dosa, ya. Saudara-saudari, menjadi hamba kebenaran berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kita. Kemerdekaan di dalam mengenal kepada Allah, mengabdi kepada Allah lebih mulia dibandingkan kita menyembah dosa-dosa yang ada ketika kita menjadi hamba dosa. Jadi setiap kita yang telah ditebus Tuhan atau yang menjadi hamba kebenaran, diharapkan agar kita senantiasa menjaga diri kita. Kita mengamalkan kekudusan yang dikaruniakan Allah. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, mungkin dosa yang begitu berat, nggak apa-apa. Kita kembali kepada Allah, dan Allah akan melalui waktu dan rencana Tuhan, Dia akan memproses kita, Dia akan menguduskan kita hari demi hari, sehingga kita boleh semakin layak di hadapannya. Selanjutnya, saudara-saudaraku, orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, di dalam ayat 20-23 dikatakan memiliki hidup di dalam Kristus. Yang pertama kan dikatakan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Yang kedua, kita hidup baru di dalam Kristus. Saudara-saudari, jika kita memilih untuk mendedikasikan hidup kita pada dosa, maka hidup kita akan berakhir pada kematian yang kekal. Tetapi dedikasi dan ketaatan kita kepada Allah akan berakhir pada hidup yang kekal. Itu sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Maka tanda-tanda orang yang mendapatkan anugerah Allah, orang yang menerima anugerah pembenaran dari Allah, ialah sikap hidup yang berubah total. Dia tidak lagi hidup di dalam keterikatan akan dosa. Mungkin akan jatuh lagi gitu, tapi tidak terikat lagi ke dalam dosa. Dia punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh bangkit kembali dan untuk melepaskan dosa tersebut gitu. Nah, Kristus yang hadir di dalam hidup kita dapat menghasilkan seluruh perubahan itu. Jadi harus ada Kristus di dalam diri kita.
harus ada pengenalan Tuhan dan solitude ya, kedekatan dengan Tuhan yang mendalam, sehingga kita bisa terus diubahkan oleh Tuhan. Bila kita menerima anugerah pembenaran dari Allah dengan penuh rasa syukur, kita juga harus menyediakan hidup kita 100% untuk menerima kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjauhi dosa, kita lakukan. Ya. Ingatlah bahwa kepatuhan pada dosa akan membawa hidup kita tidak berbuah. Ya, firman Tuhan mengatakan dosa membuat kita malu, saudara-saudara. Dosa itu membuat seperti Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka telanjang dan mereka malu di hadapan Tuhan. Ya, dosa membuat manusia malu dan berujung pada maut. Namun ketaatan dan kebenaran akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, yang saya ceritakan tadi, seorang hacker itu kemudian mengubah hidupnya 180 derajat. Ya, dia mengubah hidupnya 180 derajat. Dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa itu, karena dia tahu bahwa tidak ada ketenangan batin di dalamnya, tidak ada ketenangan sejati di dalamnya. Sehingga dia boleh balik kembali dan dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan hingga saat ini saudara-saudari, dia taat kepada Tuhan dan mendedikasikan dirinya untuk boleh melayani Tuhan. Saudara-saudari, siapapun bisa masuk ke dalam kejatuhan di dalam dosa, karena kita manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh merasakan anugerahnya. Ketika kesempatan itu ada, maka kita harus ambil itu. Kalau kita hingga saat ini kita belum benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat kita belum benar-benar menerima anugerah Tuhan, mari sama-sama kita lepaskan keterikatan akan dosa itu, dan kita mulai merubah hidup kita, dan kita menyadari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudari, kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui kematian Kristus mengajak kita untuk merenungkan ulang betapa besar, betapa berharganya, betapa mahalnya keselamatan yang bisa kita peroleh di dalam Tuhan. Kita diselamatkan oleh Allah dengan harga yang begitu mahal, yakni oleh darah Kristus. Sehingga kita yang semula adalah hamba dosa, budak dosa, dijadikan menjadi hamba kebenaran. Peralihan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran adalah sebuah pengalaman yang istimewa. Oleh karena itu, jangan mau lagi menyerahkan hidup kita kepada dosa. Jangan mau lagi menyerahkan hidup kita kepada dosa dan menjadikan itu sebagai senjata kelaliman, yaitu satu senjata untuk mereguk berbagai hawa nafsu dosa di dunia ini. Dan siapa yang kita layani, dialah majikan kita dan kitalah hambanya. Bila orang lain tetap mengikuti kemauan diri, menghalalkan secara cara untuk mendapatkan apapun, mencapai apapun, itu berarti bahwa dia menjadi budak dosa. Namun yang berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya, dia adalah manusia baru di dalam Kristus. Ukuran keberhasilan bagi dia bukan lagi mendapatkan yang diinginkan, tetapi melakukan kebenaran di dalam kehidupannya, mewujudkan kekudusan dan kasih. Semua itu dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, biarlah kita tidak hanya merayakan kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan bebas dari penjajahan, tetapi biarlah kita juga merayakan kemerdekaan secara rohani, yaitu kita dibebaskan dari kutuk dosa melalui anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa bersorak dan kita mengatakan, aku bebas, aku tidak terikat lagi, dan batinku boleh mengalami ketenangan yang daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini.
Amin saudara-saudari. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, memampukan kita. Jika kita masih terikat kepada dosa, saudara-saudari, dengan tegas kita mengatakan kepada diri kita untuk kita mau merubah hidup kita lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau begitu baik di dalam keberdosaan kami ya Tuhan. Keterikatan kami di dalam dosa. Tuhan menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Engkau turun ke dalam dunia ini ya Tuhan, dan menebus kami di kayu salib. Menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Tuhan, kami pada saat ini Tuhan, kalau kami masih berada di dalam keterikatan dosa yang begitu dalam, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Anugerah Tuhan tersedia bagi kami untuk kami boleh merubah hidup kami, boleh kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami Bapa, bahwa kami bangkit kembali ya Bapa, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengalami ketenangan batin, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga hidup kami pun boleh menjadi ucapan syukur, membawa berkat bagi orang lain juga. Dan bagi setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan, saat ini pun kami masih berperang melawan dosa-dosa, sehingga kami tidak terikat kembali. Bila Tuhan kasihkan dunia, anugerah-Mu, pertolongan-Mu boleh menolong kami untuk senantiasa setia menjalankan perintah Tuhan, boleh setia mengalami pengudusan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga semakin hari kami semakin diubahkan, mengalami perubahan yang total, dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini, manusia yang tidak layak ini, dan mampukan kami untuk boleh mengandalkan kasih karunia Tuhan, sehingga kami tidak menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, membawa kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biar Engkau mengubah hati setiap kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Biar akan sebuah pujian jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu.
dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu Tuhan, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Dalam setiap hati kami, dan layak Engkau pakai menjadi seperti punyamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa.